Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wijaya Yasa dengan NIP 168. Di sini saya akan mempraktikkan bagaimana cara menggunakan aplikasi Google Earth Pro dan juga ArcMap ataupun ArcGIS. Yang pertama itu kita harus mencari tempat yang kita lakukan pemetaan itu di Google Earth Pro dengan cara itu dengan search saja di mana tempat kalian melakukan pemetaan. Lalu ditunggu sebentar, lalu nah habis ini kita bisa melihat di sini bahwa di sini tuh nah seperti ini tempatnya. Seperti ini langsung saja kita screenshot screenshot seperti ini. Maaf, bisa diulang. Screenshot screenshot dengan memanjang seperti ini. Set. Nah, gunanya untuk kita indeks saat nanti ketika kita melakukan pengisian di ArcMap ini. Setelah itu kita langsung ke ArcMap saja. Yang pertama itu kita bisa add data, yang dimana kita bisa mencari data tersebut di file folder yang sudah kita siapkan. Nah, kita pilih yang aktif, bisa kita oke saja. Nah, di sini terlihat bahwa di sini eh, lokasi di mana dilakukannya pemetaan seperti ini. Mungkin seperti ini. Lalu di sini bisa add data lagi. Kemudian cari di mana titik koordinat dilakukan pemetaan tersebut. Di sini saya akan memilih lahan 2. Pilih lahan 2, tinggal di oke, di add. Lalu setelah itu kita harus display data dulu supaya tandanya muncul seperti ini. Nah, di oke. Oke, ini sudah ada titik-titiknya. Tinggal kita ubah dulu namanya sebelumnya. Kita rename terlebih dahulu. Jadi titik, maaf, koordinat lahan 2. Kita ubah ini warnanya dan bentuknya menjadi octagon dengan size 15 dengan warna oranye. Lalu akan seperti ini. Setelah itu kita bisa label feature. Nah, akan muncul seperti ini. Setelah itu kita edit labelnya. Maaf, kita edit label. Sini kita ganti labelnya menjadi warna putih dengan ukuran 15 di bold. Akan muncul seperti ini. Kemudian kita harus memberikan garis tepinya dengan cara seperti ini. Maaf, katalog terlebih dahulu. Lalu cari file di mana kita menyimpan file-file kita. Lalu new, save file. Sini bisa diganti menjadi polygon. Sini menjadi garis saja, garis tepi. Tepi, karena mungkin bebas ya dalam penamaan ini. Mungkin saya akan menggunakan garis tepi ini. Lahan 2 seperti ini. Tinggal pencet oke. Oke. Sini bisa terlihat langsung. Seleksi saja. Sini bisa terlihat langsung. Di sini ada garis tepi. Langsung saja kita edit, start editing. Oke. Maaf, sebelumnya ada ini dulu, create feature. Langsung di sini bisa langsung kita sini, maaf, bisa dipilih polygon saja. Bisa kita kecilkan terlebih dahulu. Lalu setelah itu kita seperti ini pada titik-titik garis luarnya. Kita bisa membuat garis tepi yang akan dibuat. Setelah itu stop editing terlebih dahulu. Save. Juga maaf, kita ganti fill colornya menjadi no color, outline-nya menjadi 2. Sini saya akan memilih warna hijau.
Pencet oke. Nah, di sini terlihat mungkin garis dari ini. Mungkin di sini kita ganti terlebih dahulu karena warna tidak mencolok. Jadi warna merah saja. Seperti ini. Setelah ini kita mencari garis tengah yang akan kita munculkan pada di tengah dengan cara di koordinat lahan 2 ini kita open attribute table. Maaf, di sini garis tepi. Nah, di sini baru kita add field, pilih teks, sini titik tengah. Titik, maaf, luas lahan. Setelah itu kita add field kembali, kita X, pilih double, oke, kita pilih Y, pilih double kembali, lalu pilih oke. Setelah itu kita harus klik kanan di bagian sebelah lahan, kalkulat geometri, pilih yes. Table di sini sudah ada angka-angkanya. Itu tadi itu tinggal kita add field, lalu jika luas lahan kita pilih teks luas lahan seperti ini. Lalu yang X dan Y juga begitu sama. Lalu di sini kita ekspor, lalu kita pilih datanya di base table. Sini kita ganti nama terlebih dahulu menjadi titik tengah, titik tengah dari lahan 2, sorry, lahan 2. Lalu kita save, kita pencet OK, lalu di sini akan muncul titik tengah. Setelah itu kita pilih display XY data, lalu kita edit sini, kita oke aja. Sini akan muncul titik tengahnya, teman-teman. Jadi setelah muncul titik tengah ini, kita ganti dulu agar terlihat dengan jelas menjadi seperti ini. Kurang 15, warna hijau saja tidak apa-apa. Nah, seperti ini titik tengahnya, teman-teman. Lalu ketika kita sudah selesai seperti ini, kita bisa langsung ke view, yaitu layout view, sorry, seperti ini. Lalu kita page and print setup. Lalu ini ukuran 4, landscape. Oke. Jika sudah seperti ini, kita sesuaikan saja seperti ini. Sesuaikan dengan bentuknya. Setelah ini kita bisa langsung klik kanan, langsung ke properties, koordinat sistem, kita pilih ini. Lalu untuk ini new grid seperti ini, be sure, next, labels only. Kita tinggal next, finish, apply, dan oke. Lalu akan muncul seperti ini, teman-teman. Setelah itu kita akan melakukan pemberian garis tepi menggunakan ini. Kita ukur saja garis tepinya sesuai dengan ukuran yang ada di sini. Kita saja. Setelah itu properties, simbol fill colornya kita hilangkan aja, no color. Background colornya menjadi warna hitam, ini jadi 2. Oke, lalu akan seperti ini, teman-teman. Ini bisa kita kecilkan sedikit. Nah, lalu akan seperti ini, teman-teman. Setelah ini kita buat garis di sini seperti ini. Setelah itu kita pilih ini line, maaf, kita pilih seperti ini, line, maaf, seperti ini. 2 kali. Lalu jika di sini bisa dilihat
Kita bisa menghapus garis hijaunya terlebih dahulu. Clear guide seperti ini. Lalu setelah ini kita akan melihat bagaimana cara kita menamai dari sini, dan juga kita bisa memunculkan legenda, skala, dan lain-lain. Itu dengan cara seperti ini. Oh ya, sebelum itu kita harus memberikan label terlebih dahulu. Ini labelnya, di copy saja, copy, lalu di paste di sini. Kita berikan label dulu di sini, teman-teman. Berikan label di sini, sesuaikan dengan ukurannya. Tidak usah terlalu besar dan juga tidak usah terlalu kecil. Seperti ini. Setelah itu kita baru teks ini, kan dulu teksnya. Sorry. Dengan habis ini kepencet. Pencet yaitu engineering, menggunakan caps lock, engineering aquaculture. Keluar departemen budidaya perairan, lalu kita fakultas perikanan dan ilmu kelautan, lalu PB University. Seperti ini. Ini yang simbol. Kita lakukan di sini Times New Roman size 12 di bold. Seperti ini teman-teman. Kan seperti ini. Sorry, pencet sini. Seperti ini teman-teman. Jadi untuk pembeliannya seperti ini. Lalu kita bisa lanjut buat garis di pinggirnya. Seperti ini. Uh, Ke lain kembali. Seperti ini. Bisa kita hapus sini dengan cara clear guides. Seperti ini teman-teman. Oke, kita di sini butuh mengcopy ini, ganti menjadi peta field trip BDV 60 kali kecil. Seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman. Dan buat garis kembali di sini. Seperti ini teman-teman. Lalu kita akan membuat eh, kompas di North Row ini. Kita pilih sesuka kita yang mana yang bagus. Namun menurut saya ini paling bagus. Ini saja. Sudah muncul sini. Ini yang tadi biasanya. Bisa kita taruh di sini kompasnya sendiri. Lalu kita copy tulisan kembali dengan kata-kata seperti yang sistem proyeksi. Sistem proyeksi WGS itu 984 UTM zone 48S seperti ini. Lalu bawahnya ini kita ada skala. Terus kita taruh di sini saja nih, sini, sini, kurang berapa? Sini, terus kita taruh di sini. Lalu kita buat skala dengan cara seperti ini. Skala teks, properties. Kita ganti page unit ini ke sentimeter, ini ke meter. Klik OK. Lalu kita cet, berikan skala di sini.
Ini kita ganti ke Times New Roman. Kita bold, klik OK. Seperti ini teman-teman. Lalu kita akan memberikan scale barnya. Scale bar seperti ini. Static bar. Please. Kita ubah ke meter. Ubah ke Times New Roman. Bold. Seperti ini teman-teman. Kita ganti ke bawahnya. Kita rapikan dulu. Seperti ini ya teman-teman. Untuk skalanya sendiri. Lalu kita berikan garis kembali bawahnya. Seperti ini. Oke, setelah itu kita membuat di sini legendanya, legend. Untuk di sini titik tengahnya ini kita pindahkan ke kiri saja. Lalu kita pencet next. Seperti biasa, Times New Roman. Size-nya 12 saja. Kita boleh next, 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 next. Seperti ini. Maaf, sorry. Yang ini kita pindahkan saja seperti ini. Nah, seperti ini. Sudah membuat ini supaya bahasa Indonesia. Kita ganti saja menjadi legenda. Oke, kita buat copy kembali. Di sini bisa kita garis kembali, lalu kita berikan peta indeks sini. Sorry, peta indeks seperti ini. Kita berikan di sini. Oke, setelah peta indeks tadi, kita ambil gambar dari sini, teman-teman. Yang tadi kita awal ambil di Google Earth Pro. Setelah itu kita, nah, paste saja. Kita kecil gambar terlebih dahulu. Oke, oke seperti ini teman-teman. Lalu kita berikan di garis ini terlebih dahulu di sini. Oke, setelah itu kita akan memberikan sumbernya. Sumbernya berasal dari mana? Sorry, update. Sumber. Terus pindahkan ke sini. Sumbernya, sumbernya ini ada di hmm, data lapang WGS 1984 unit. Sorry, WGS 184 di sini. Lalu kita TM zone 48S 2025. Lalu bisa di sini. Oke, sorry, ada tipe. Oke, seperti ini. Bisa kita berikan di sini, teman-teman. Kita sesuaikan saja, kita rapikan. Lalu setelah itu kita garis kembali di sini. Sorry, di sini kita berikan nama kita. Oke, sini. Itu nama saya pribadi, itu MVD Rasa. Saya C140131008. Lalu tanggalnya 24 April, sorry, 27 April 2025. Bisa kita sesuaikan saja. Seperti ini. Lalu kita save di bagian file, save as.
Kita cari di engine ini. Oke, langsung saja export map dengan data. Di sini PNG, file name-nya bisa kita ketik engineering lahan 2, diberikan nama M Firza Jasa dengan NIM C1.0.1.3.1.08 dengan tip PNG. Bisa kita save saja. Sekian tutorial dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.